Wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Ahmad Fahim dengan NIM 2453564 pada SP2279. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir praktikum Masis Data, yaitu membuat database. Di sini saya dengan judul letter, yaitu eh, sebuah website aplikasi berbasis database yang dirancang untuk memudahkan pembuatan surat menyurat dengan menggunakan template yang sudah tersedia. Saya menggunakan Beaver sebagai database management tool saya untuk mendemonstrasikan implementasi database Oracle yang telah memenuhi requirement yang telah dibutuhkan untuk fitur yang ada di sini, yaitu yang memiliki manajemen user untuk registrasi dan autentikasi pengguna, template management untuk berbagai kategori template, lalu ada dynamic placeholder field yang dapat diisi, letter generation yaitu untuk generator letternya nanti, ada history tracking setelah letter generator nanti ia tersimpan pada history, untuk user preference yaitu pengaturan untuk preferensi pengguna sendiri. Lalu kita masuk ke tabel dari database-nya. Di sini bisa dilihat ada tabel user, yaitu yang memiliki primary key, yaitu user ID atau created by di sini. Ia memiliki atribut seperti username, email, password, full name, dan is aktif apabila ia aktif ataupun tidak. Lalu kita lihat di sini ada tabel template kategoris, yang dimana template ini memiliki ID, nama, deskripsi, color icon, dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini isinya, dia memiliki 4 template kategoris, yaitu surat resmi, surat bisnis, surat pribadi, dan juga surat lamaran. Selanjutnya di sini ada template. Template yaitu ia menyimpan template surat dengan placeholder. Jadi template ini memiliki kategori foreign key ini sebagai kategori dan created by ini sebagai foreign key juga. Dia memiliki primary key ID dan deskripsi konten kategori aktif sebagai atributnya. Bisa kita lihat di sini template-nya berisi 4, yaitu surat resmi umum, surat lamaran kerja, surat undangan rapat, dan template baru 2024. Lanjut, kita lihat di sini ada letter history yang menyimpan history surat yang telah dibuat user, dan juga format yang menyimpan informasi detail pembuatan surat termasuk data yang digunakan untuk mengganti placeholder. Lalu selanjutnya ada placeholder di sini yang menyimpan definisi field dinamis, lalu template placeholder di sini sebagai junction table many to many, dan terakhir user preferences untuk pengaturan user. Lanjut ke query kompleks yang ada, kita bisa cek di sini ya. Untuk query kompleks yang pertama, yaitu saya menggunakan join multiple tables untuk menampilkan aktivitas user. Bisa kita cek di sini, kita execute. Nah, di sini terlihat query ini menggabungkan 4 tabel, user, letter history, template, dan template kategoris. Hasilnya menampilkan setiap user dengan total surat yang dibuat dan kategori template favorit mereka. Terlihat user Fuhim di sini, Fuhim yang memiliki satu surat dengan kategori surat resmi, dan juga Sari Office di sini memiliki kategori favorit yaitu surat lamaran. Lalu untuk ke query kompleks yang kedua, bisa kita cek di sini. Nah, ketika di execute, dia menggunakan subquery yang window function row number dengan partition by untuk menemukan template paling populer di setiap kategori. Kita lihat di sini surat lamaran kerja dan surat undangan rapat adalah yang paling populer di kategori masing-masing. Lalu kita cek query ketiga, query kompleks yang nomor 3. Ia menggunakan window function rank. Jadi ketika kita execute, ia rank window function dan case statement itu memberikan ranking user berdasarkan aktivitas mereka. Kita lihat di sini Sari Office di peringkat 1 dengan level aktivitas rendah karena total suratnya sama 1. Fuhim juga sama, dia ranking 1 karena 1, dan admin 0 karena dia belum buat surat dan rankingnya menjadi 5, sama seperti new user. Lalu untuk bagian keempat ya, kita bisa melihat view implementation-nya. Kita lihat di sini tadi. Di sini ada view templates-nya. View ini menggabungkan data dari tabel template, template kategoris, users, dan menghitung statistik penggunaan seperti jumlah placeholder dan usage count. Lalu kita lihat di sini ada view template placeholder. Jadi ia menampilkan placeholder yang digunakan dalam template tertentu dengan informasi detail seperti type field, apakah require, dan juga urutan tampil. Lalu untuk yang bagian functionnya, sebentar, bisa kita cek nantinya di sini. Kita cek.
Bentar. Nah, pada function ini view ia akan menghitung total surat yang dibuat oleh user tertentu. Ia menerima parameter dan mengembalikan nilai number. Seperti yang terlihat di sini, ada function bekerja dengan baik. User dengan ID 4 dan 5 masing-masing memiliki satu surat. Sedangkan yang lain seharusnya 0, tetapi karena di sini belum diubah, ia masih menjadi 1. Lalu kita lanjut ke prosedur. Kita lihat di prosedur, kita select. Nah, seperti yang kita lihat di sini, surat resmi umum dan surat undangan rapat, ia masih aktif, yaitu 1. Sedangkan apabila kita mencoba menjalankan prosedurnya, coba kita jalankan prosedur, kita coba jalankan prosedurnya di sini. Nah, di sini prosedur sudah berhasil dijalankan. Sekarang kita coba cek lagi hasilnya di sini. Nah, di sini surat resmi umum dan surat undangan rapat dari yang sebelumnya 1 kembali menjadi 0. Yang dimana ini statusnya berubah dari yang awalnya aktif menjadi tidak aktif. Lalu untuk yang terakhir, saya akan mendemonstrasikan trigger untuk auto increment ID. Jadi database Oracle itu tidak memiliki auto increment seperti MySQL. Jadi kita menggunakan sequence dan trigger. Mari kita tes dengan insert data baru. Kita coba ya. Dapat kita cek di sini. Nah, sebentar. Iya, kita tes insert berhasil tanpa error. Lalu kita lihat ID yang sudah di-generate secara otomatis. Sebentar, mari kita cek. Nah, di sini dapat kita lihat tadi yang awalnya dia langsung masuk ke dia otomatis memberikan ID 8. Jadi auto increment-nya udah aktif seperti yang kita bisa lihat di sini. New user 2 dia menggunakan sequence set user. Dan ini juga bisa digunakan untuk tabel-tabel lain. Jadi bisa digunakan di placeholder, letter dan lain-lain. Ini adalah skit dari sequence-sequence yang saya miliki. Ya, mungkin itu saja untuk max value. Memang saya mentokin agar tidak ada error-error yang tidak diinginkan. Jadi saya memang sengaja untuk full ke maksimum kapasitinya sendiri. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah apapun itu, saya minta maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Oh, satu lagi saya ingin menunjukkan ORD saya, yaitu untuk users itu ada one to many seperti users untuk letter history atau users untuk template itu one to many. Sedangkan untuk many to many ada template untuk ke placeholder. Template untuk placeholder menggunakan template placeholder sebagai injunctionnya sendiri ya, seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.